Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun kalian berada. Perkenalkan nama saya Jeremy Patrick Harsono, NIM Dodo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun kalian berada. Saya Jeremy Patrick, saya mahasiswa teknik sipil di Unika Sugio Pranoto. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Saya Tulus, maksudnya saya Gabriel, dosen teknik sipil Unika. Ya, Saya kira ikhlas, Pak. bukan ya saya. Bukan. Ketawa dong, woi. Saya dengar-dengar nih Pak Gep. Panggilannya Pak Gep kan? Yes. Pak Gep. Saya dengar-dengar ini dari profil TikToknya Bapak ini followernya sampai 66.000 Pak Gep. Like-nya aja sampai 3,7 juta itu kok bisa Pak Gep? Sejarahnya gimana? Mungkin bisa ceritain sedikit. Oke. Baik, pertama followernya itu kenapa 66.000? Soalnya kalau tambah angka 6 lagi menurut Alkitab bahaya. Oh, sudah. Oh, enggak. Maksudnya 66.000 itu saya juga nggak tahu sih. Tapi saya bersyukur bahwa konten-konten saya itu banyak yang suka ya. Terus berikutnya pertanyaannya apa lagi tadi? Oh, Kira-kira nih Pak Gep, awal mulanya itu kapan atau gimana kok bisa menjadi sekarang ini, sukses ini gimana Pak Gep? Waduh, bisa ceritain. kalau ngomong sukses sih kayaknya belum ya, soalnya nggak ada endorsean masuk dari TikTok. belum Terus 3 bulan ini nggak aktif di TikTok. Jadi pertamanya itu saya punya keresahan. Banyak mahasiswa yang ngeluh ke saya. Pak, kami mendapatkan permasalahan gini. Dan mereka itu merasa mereka tidak punya semacam otoritas untuk menyampaikan keluhan itu langsung ke dosen. Makanya dari keluhan-keluhan itu saya bikinin konten. Contoh, ada mahasiswa yang ngikutin ujian skripsi. Ya. Tapi dosennya, pertanyaannya tuh aneh banget. Contoh, kamu nulis kalimat ini perhatikan SPOK-nya nggak? Kemudian ini titik koma diperhatikan, tapi kontennya nggak dikomentari. Padahal mahasiswa tuh mikir, konten kami ini sudah sesuai dengan skripsi nggak? Sudah sesuai dengan bidang ilmu kami nggak? Jadi lebih banyak format yang dikomentari. Dan bahkan revisinya mereka itu mungkin dari 10 revisi cuma 8 atau 9 format. Hanya satu doang yang konten. Wow. Nah mahasiswa karena merasa itu kayaknya ini bukan pengujian skripsi deh, lebih ke pengujian tata bahasa deh SPOK. Jadi karena mereka nggak bisa nyampein itu, makanya saya nyampein itu lewat TikTok. Karena secara apa ya, mau bilang etik juga bukan, mau bilang prinsip juga bukan, tapi kan secara umum dosen kritik dosen itu kan lebih bisa diterima. Ya, betul. Sedangkan kalau mahasiswa kritik dosen itu bisa berpengaruh besar ke relasinya sama dosen dan lain-lain. Nah, ketika saya bikin konten dosen sarkas terhadap dosen, mahasiswa yang merasa mereka punya pengalaman yang sama, akhirnya wah relate banget nih. Ini orang siapa sih? Wah ternyata dia dosen juga. Kok bisa ya ada dosen ngelucu soal dosen? Nah mungkin karena gimmick itu, akhirnya orang-orang tuh pada suka konten-konten saya. Kurang lebih seperti itu, Jaya. Otomatis. Kamu takut sama dosen nggak? Oh, Coba, namanya siapa? Oh, enggak. Saya Dosen karena di depan ini ya, mekanika struktur. Oh enggak, mekanika struktur ada di S2. Saya enggak takut karena sebelah saya dosen. Saya ada backing-an nih. Jadi otomatis komentar-komentarnya isinya mahasiswa-mahasiswa Pak dari Mahasiswa. berbagai Indonesia. 80% mahasiswa, karena ketika saya lihat di demografinya, rata-rata itu usia follower saya antara 18 sampai 21 tahun, itu sekitar 67% sampai 70%. Mendominasi. Selebihnya mungkin orang-orang yang sudah lulus tapi kesel sama dosen aja, jadi mereka melampiaskan kekesalannya di kolom komentar saya. Bisa lebih kayak gitu. Oh, Bisa. okay. Oke. Ya, dari namanya Pak Gep di sini Bril Gewa ya. Yes, benar. Pak Gep mungkin bisa cerita kok bisa namanya Bril Gewa itu kenapa? Oke, sebenarnya saya itu dari SD sampai SMA sampai S2 itu dipanggil Bril. Ketika masuk di sini saya nggak tahu, mungkin panggilan Bril itu agak sedikit kaku ya di lidah-lidah dosen senior. Saya nggak bilang tua ya, senior. Aman. Bril gitu. Apa sih nama Bril? Ya mendingan panggilannya Gabriel aja, itu lebih familiar. Apalagi kan di Universitas Katolik Gabriel itu sudah sangat familiar di apa kan nama-nama orang Katolik. Kurang lebih seperti itu. Makanya sekarang dipanggil Gabriel. Jadi Bril, kata Bril itu dari Briel ya sebenarnya. Yes, benar sekali. Tapi di penulisannya di TikTok BRI. Yes, benar. Kalau boleh tahu nih Pak Gep. Nggak boleh sih. Oh, nggak Next boleh? question. Next, ya? Oh, boleh. Kalau boleh tahu nih Pak Gep. Pendapatan dari TikTok dengan dosen itu lebih banyak mana? Mungkin cerita sedikit-sedikit. Oke. Pendapatan tentu dari dosen lebih banyak. Saya TikTok tuh cuma 2 kali
3 kali penawaran endorse, cuma satu yang saya terima. Oh. 2 tawaran itu judi online. Judi online nawarin, loh ini serius ya. Jadi ketika di TikTok itu saya ditawari untuk jadi brand ambassador judi online. Kalau nggak salah ada websitenya, jadi lewat DM, mereka menawarkan bisa nggak sih live streaming mainin judi di websitenya mereka. Selama 90 menit, itu mereka kasih 1,5 juta. 1,5 juta, setelah itu nanti mereka bakal kirim bonus ketika viewernya bertambah 500. Per 500 itu bertambah 500.000. Jadi kalau misalnya dalam sekali live 1,5 jam, saya bisa dapatkan 2.000 penonton, berarti saya dapat 1,5 juta plus 500.000 dikali 4. Jadinya sekitar 3,5 juta hanya dari 90 menit. Tapi kan tugas saya adalah mencerdaskan ini ya, generasi bangsa ya. Jadi secara prinsipal, saya nggak terima itu sih. Tapi kalau 50 juta, mungkin enggak, saya tetap tolak mungkin juga. Kayak gitu. Maksudnya keluar kata mungkin nih? Ya, enggak. Okay. Saya tetap tolak. Mohon maaf teman-teman judi online, saya menolak dengan tegas. Dosen yang harus ditiru ini, teman. Yes, teman-teman, karena sekarang dunia pendidikan juga sudah banyak judi online yang masuk seperti itu. Gampang menanya ya, Pak? Ya, pernah ini nggak dapat super win nggak? Oh, enggak pernah. Itu di luar mesan, ya. Oke. Lanjut. Berarti Pak Gap ini memang untuk selama masa-masa kuliah didukung sendiri ya Pak Gap ya? Solo ya? Oke. Enggak dong, pasti dukungan orang tua. Cuman, saya kuliah di salah satu universitas swasta di Surabaya untuk S1. Dan itu ada kelas karyawan, ada kelas reguler. Teman-teman kelas reguler merasa lebih enak kuliah malam. Pada akhirnya semester 4, 5, 6, 7 itu saya kuliahnya pagi sendiri. Jadi selama 4 semester itu saya kuliah sama dosen one on one. Sampai akhirnya dosennya udah mungkin ini ya, udah emosi ya. Kamu ikut malam aja, saya capek ngajarin kamu sendiri ya. Sudah, akhirnya semester 8 saya ngikut di malam. Oh iya, satu fakta lagi, saya lulus terlambat loh. Saya lulus 10 semester. Jadi untuk teman-teman yang sekarang belum lulus, tingkatkan sampai 14 semester. Enggak. Jangan seperti saya, teman. Ya, 8 semester cukup. Ya, 8 semester ya Pak Gap. Yes. Nah, dengan walaupun lulusnya lama begitu Pak Gap, maaf ya, tapi kok bisa sampai ke S2? Itu kira-kira apa yang memotivasi Pak Gap untuk stay di track itu, Pak Gap? Oke. Kenapa bisa sampai S2? Karena ketika saya baca lowongan kerja, ada satu lowongan kerja waktu itu menjadi salah satu inspektorat di... Inspektorat itu maksudnya engineer yang bertugas untuk mengawasi ya biasanya. Jadi pengawas S1 itu gajinya 4,5, tapi kalau S2 dengan kualifikasi sudah punya pengalaman di manajemen konstruksi itu gajinya 9 jutaan. Akhirnya saya tertarik untuk melanjutkan S2, ada pembukaan beasiswa afirmasi. Saya adalah salah satu putra daerah dari NTT, kemudian NTT itu masuk di daerah afirmasi, lamar beasiswa, lulus, akhirnya meninggalkan pekerjaan di S1 waktu itu untuk lanjut S2, dan puji Tuhan setelah S2 dapat pekerjaan yang lebih baik. Seperti itu, Jar. Pak Gap, S2 lulusnya berapa tahun, Pak? S2 saya lulus terlambat lagi, teman-teman. Saya lulusnya 2,5 tahun. Ya, untuk teman-teman yang S2, manfaatkan waktu 4 tahun. Jangan juga, 2 tahun aja cukup ya, 2 tahun aja cukup. Semangat. Saya lulus 2,5 tahun itu juga karena memang penelitian saya memakan waktu yang cukup lama. Meneliti soal material, ada waktu tunggunya, ada waktu untuk kita verifikasi hasil. Kalau verifikasi hasil tidak sesuai, kita harus verifikasi ulang lagi untuk menguatkan argumentasi kita nanti, harus legitimatif, kemudian baru kita masuk ke pengujian. Kurang lebih seperti itu. Prosesnya memang lama. Ya? Saya yang memilih untuk proses yang lama. Sebenarnya ada proses yang lebih cepat, tapi karena waktu itu saya lebih suka di material engineering, makanya saya memilih proses itu. Kurang lebih seperti itu. Berarti Pak Gap memang dalam rangka menyukai proses ya Pak Gap, harus ada... Kayaknya bukan menyukai proses juga sih. Juga. Karena saya menyukai sesuatu yang bukan menantang, saya menyukai sesuatu yang konkret, yang bisa dilihat secara fisik, yang bisa dipegang. Jadi di sipil itu ada 2 ya kurang lebih. Ada pemodelan dan eksperimental. Biasanya itu seperti itu. Pemodelan itu biasanya kita mensimulasikan suatu kejadian pada suatu objek, kemudian melihat perilaku objek. Nah itu kan semuanya dalam bentuk virtual. Kalau kita masuk ke eksperimental, itu kan berarti kita langsung bisa lihat wujudnya seperti apa, fisiknya seperti apa, perilakunya seperti apa, itu langsung. Nah saya lebih suka yang kedua. Meskipun prosesnya sedikit lebih lama. Dan itu konsekuensi sih, kalau kita sudah milih itu dan kita tahu prosesnya lebih lama, ya sudah jalankan, selesai. Nah lebih seperti itu sih, Jar. Ya, oke. Jadi kalau di bidangnya itu Pak Gap pilihnya bidang?
Material engineering. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup peluang. Saya itu juga banyak di mechanical strukturnya. Bedanya gini, kalau material engineering kita tuh mencari bagaimana memodifikasi material sehingga menjadi lebih baik. Kalau mechanical struktur itu bagaimana kita bisa menyusun perencanaan sebuah gedung ditinjau dari elemen-elemen strukturnya. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira nih Pak Gep, kalau alasan utama dari memilih bidang itu kenapa Pak Gep? Mungkin karena duitnya banyak. Oh gitu Pak Gep? Karena sipil duitnya banyak. Loh serius? Oh iya. Ini kita mau bandingkan sama pekerjaan apa nih? Apa dulu? Menurut kamu pekerjaan yang menurut kamu ya, oh dapat duitnya banyak nih, apa? Dapat duitnya banyak apa ya Pak Gep? Ya PNS lah gitu Pak Gep. Wah, jangan bandingkan sipil sama PNS, jauh kita di atas PNS. Saya kira kata-katanya sipil dengan sipil sama. Oh. Banyak orang mengasumsikan PNS itu teknik sipil. Oke. Sekedar gambarannya. Kalau kamu benar-benar fokus di sipil, teknik sipil, kamu bisa masuk di sektor-sektor konstruksi yang cukup benefit. Dalam hal ini proyek-proyek besar ya. Jadi orang sipil itu bisa membuka lapangan kerja untuk dirinya sendiri, bisa untuk orang lain, atau bisa menjadi karyawan. Kalau kamu pilih jadi karyawan, ya silakan lamar di kantor-kantor gitu, dengan gaji UMR, kemudian ada tambahan tunjangan dan lain-lain. Kalau kamu membuka lapangan kerja untuk diri kamu sendiri, berarti kamu harus pinter cari peluang. Sekarang sudah ada namanya LPSE. LPSE itu butuh konsultan individu. Konsultan individu S2 dengan pengalaman minimal 3 tahun sampai 5 tahun, itu digaji per bulan bisa sampai 12 juta. Konsultan individu itu tidak harus selalu ada di site, tapi bisa mobile juga. Nah, salah satu pekerjaan saya selain dosen adalah menjadi konsultan individu melalui LPSE. Jadi kualifikasi saya semuanya saya bikin jadi satu portofolio, kemudian saya kirim kalau memang memenuhi kualifikasi dipanggil wawancara dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita membuka lapangan kerja untuk orang lain. Kita buka perusahaan. Nah, itu bisa juga. Kamu buka perusahaan kontraktor, konsultan itu bisa. Nah, selain konsultan individu, saya juga bekerja sebagai konsultan di beberapa perusahaan secara non formal, artinya saya tidak dikontrak hitam di atas putih, tapi per project itu biasanya saya mendapatkan fee dari project tersebut. Nah, pendapatan saya sekarang ada 3 pintu nih, ada dosen, ada konsultan individu, sama konsultan dari beberapa project yang non formal. Nah, waduh, orang pajak tahu nggak nih? Mohon maaf, orang pajak. Gaji saya UMR kok. UMR. Iya ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi banyak sekali aspeknya. Ya kurang lebih kayak gitu sih, Jar. Ya. Saya kok jadi keringetan nih. Orang pajak. Enggak, AC-nya yang kurang dingin mungkin ya. Iya. Bukan karena. Ya gitu. Berarti untuk teknik sipil berarti prospeknya sangat macam-macam ya Pak Gep. Bisa untuk menjadi tenaga pendidik, sebagai dosen, sebagai konsultan individu, bisa juga kita melamar pekerjaan di project ya. Kalau orangnya mau berusaha, mau lebih capek aja. Kalau orangnya ya pengen rebahan, ya sudah. Mungkin dia merasa, oh saya sudah di zona nyaman sebagai karyawan, ya no problem. Selama kamu bisa hidup cukup, hidup layak, ya no problem. Tapi saya memang dari S1 udah nggak bisa diam sih. Maksudnya pecicilan. Jadi ada organisasi ikut, ada panitia ikut dan lain. Jadi bertahan di satu posisi aja tuh nggak nyaman. Bahkan di S2, ketika ada tawaran kerja di laboratorium, jadi surveyor lepas harian atau apa, ya saya ngelamar di situ. Karena ngerasa semua hal itu bisa dipelajari. Bahkan sampai sekarang pun ketika saya dapat project, konsultan perencanaan, saya selalu mendapatkan hal baru. Kayak misalnya pengalaman saya udah 7 tahun lebih nih, tapi selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Artinya, ya selama dia mau belajar, selama dia mau lebih capek, pasti dia bisa dapat income yang lebih baik. Seperti itu sih, Jar. Jadi kalau selama kuliah itu Pak Gep kira-kira ada selingan gitu yang teman-teman mungkin tahu namanya UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Kira-kira Pak Gep ambil apa gitu? Basket atau musik misalnya? Saya dulu UKM basket sih. Oh, basket. UKM basket, ya serius. Pernah main sama teman-teman Unitomo, tapi saya mainnya cupu. Jadi saya jadi cadangan terus. UKM basket ikut, terus Ormawa ikut BEM, Dewan Legislatif Mahasiswa atau di Unika ini disebut Senat ya. BEM, DLM, kemudian sempat menjadi penasihat DLM juga. Setelah jadi demisioner, saya menjadi penasihat DLM. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke. Jadi Pak Gep ini memang punya pengalaman yang sangat banyak ya. Jadi kelas akademis maupun non akademis Pak Gep selalu
ambil bagian gitu ya. Yes, tapi saya nggak punya pengalaman untuk jadi gubernur di umur 30 sih. Waduh, gubernur tiba-tiba Pak Kep. Enggak, maksudnya kan ini, Maksudnya apa, Pak? saya kan umur 30 dan belum punya cita-cita jadi gubernur. Oke, maksudnya. iya benar sekali. Ya. Siapa tahu aturannya berubah. Ada mungkin ya. Aturan apa? Aturan kampus maksudnya. Oh enggak ya, aturan kampusnya mungkin ya. Aturan kampus misalnya datang terlambat Ya, boleh lebih dari terlambat, 15 ya. menit. Nah, itu. Ya, oke. Jangan pikir aneh-aneh. Kita Iya. ngomong konteksnya kampus ini, ya. Iya, Oke, iya, oke. bro. Siap. Oke, kira-kira Oke, apalagi Jer? ya kesibukan Pak Kep sehari-hari ini kan Pak Kep bilang tidak terlalu aktif di TikTok ya di 3 bulan terakhir ini. Itu kenapa Pak Kep? Kenapa? Ya karena duit. Karena duit, ya? cuy. Oh ya. TikTok, saya akui beberapa orang mungkin jalannya lebih bagus di TikTok. Ya, Tapi betul. setelah saya menekuni TikTok kurang lebih 1 tahun dan nggak ada income dari situ, ya ngapain saya seriusin gitu. Jadi TikTok sekarang hanya sebagai selingan. Kok selingan sih? Nah, kemudian ya karena sudah berkeluarga tentu ada pemikiran untuk ini kan, untuk kondisi finansial harus lebih baik. Oke. Seperti itu. Nah, ini pendidikan finansial juga kayaknya anak-anak muda sampai sekarang belum tahu Iya, ya. Pak Kep. Jadi ya karena duit saya nggak aktif lagi di TikTok. Hmm. Saya pernah ngasih di kelas ya satu motivasi bahwa teman-teman saya kerja 2 jam aja bayarannya, aduh ada orang pajak lagi. Aduh, Susah nih. Saya kerja 2 jam aja bayarannya sama seperti gaji UMR Jogja plus loh. ya. Nah, itu 2 jam doang. Dan saya pernah ngasih bukti invoice dan lain-lain di kelas. Itu untuk motivasi mahasiswa kalau kalian fokus, kalian gak usah mikir aneh-aneh. Duit yang bakal datang ke Datang kalian sendiri. gitu. Yang penting kalian konsisten, jujur, udah. Ya, jangan suka rubah-rubah aturan. Apa kaitannya berubah aturan ya? Ya. Baik ya. Sebenarnya tidak mengarah ke situ. Kira-kira nih Pak Kep, ke depannya ada yang mau disampaikan nih untuk Unika atau untuk siapa gitu Pak Kep, pesan-pesan sudah mencapai ke titik ini, udah mencapai ke Oke. karir ini gitu. Untuk mahasiswa yang lagi berjuang, yang lagi jengkel sama dosen, tetap semangat. Kirim DM aja ke saya, nanti saya yang bikin konten sarkas. Itu Bang promosi ya. Oke, terima kasih Selamat banyak. siang dan sampai jumpa. Selamat siang.